Dan langsung saja kita undang ke atas panggung 3 narasumber yang lainnya. Yang pertama Bapak Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia. Yang hari ini diwakili oleh Bapak Fajar Usman, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia. Silakan Pak Fajar untuk boleh bergabung. Pak Burhanuddin Abdullah, terima kasih banyak Pak. Sukses untuk ke depan, untuk Indonesia tentunya ya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Burhanuddin Abdullah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, narasumber yang kedua. Kita undang ke atas panggung Bapak R. Tri Wahyono, Kepala Group Review dan Strategi Pengelolaan Moneter Bank Indonesia. Selamat pagi, welcome to the club. And the last but not least, of course, Bapak Derajat Wibowo, Ekonom Indef. Bapak Derajat Hariwibowo, silakan Pak. Di sesi ini Bapak Ibu, you're open to ask questions to any of the panelists. So we will have a scan of a barcode yang bisa di-scan langsung, Slido, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan, dimasukkan ke dalam Slido tersebut. Dan kita akan langsung bacakan nanti pertanyaannya untuk narasumber yang ada pada pagi hari ini. Oke, tadi ada 3 PR yang menurut Pak Enrico harus kita kerjakan. Saya mau ke Pak Derajat dulu boleh ya? Pak Derajat, are you ready? Oke. Pak, jadi ini banyak sektor yang harusnya bisa mengenerate produktivitas lebih banyak lagi. Terus juga banyak uncollected and untapped potentials yang belum kita sentuh-sentuh gitu ya. Strategi revenue sektor mana kira-kira yang bisa memberikan broad base effects, membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga tadi kalau bicara middle income layer, mereka bisa kemudian juga menjadi lebih lebih gemuk lagi, kantongnya lebih tebal lagi gitu kan, karena tidak hanya dari segi layer yang menipis, tapi juga tabungannya juga berkurang gitu. Oke, maybe you can start with that Pak Derajat. Ya, terima kasih Mbak Alia. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Burhan, tapi beliau memberikan salah satu hint-nya itu adalah hilirisasi sektor industri. Tadi beliau menunjukkan deindustrialisasi kita sudah cukup serius ya, posisi industrial contribution kita sudah kembali seperti zaman Pak Harto, itu jadi bukan back to the future but back to the past. The past, okay. way past gitu ya. Karena itu sebenarnya bukan hanya hilirisasi tapi lebih ke revitalisasi sektor industri. Itu akan menjadi salah satu prioritas. Bahwa ada fokus ke hilirisasi adalah bagian dari continuity, program continuity kita dengan periode Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua, sektor yang juga akan menjadi andalan tentu adalah sektor pertanian dan pangan. Tadi Pak Burhan sudah menyampaikan mengenai lumbung pangan. Lumbung pangan itu sebenarnya adalah bahasa Jawane food estate. Jadi kita food estate kita ganti menjadi lumbung pangan. Ya. Jadi food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya nggak terlalu subur, topsoilnya sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal. Tapi itu yang sudah dipilih itu akan tetap diteruskan. Cuman kami menyadari tidak bisa mengandalkan Kalimantan, karena itu sekarang kita coba kembangkan di Merauke. Karena Merauke tanahnya flat, luas, tapi memang infrastrukturnya masih kurang. Tapi secara agriculture itu sangat bagus. Nah di sana itu rencananya akan dikembangkan cassava, yang di Kalimantan juga ada cassava nanti, kemudian juga ada tebu ya, dan mungkin pertanian tanaman pangan lain. Hanya masalahnya karena accessibility-nya masih sangat rendah, itu bagaimana transporting the outputs dari Merauke ke daerah lain di Indonesia, karena nggak mungkin itu diserap habis di Papua kan, itu akan menjadi persoalan karena akan ada
logistical cost yang cukup besar. Nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportation and logistic sektor untuk itu, karena kita akan genjot produksi dari sana. Tadi ada pencetakan sawah baru kan, ya. Nah, jadi itu yang betul-betul mencetak sawah baru. Kemudian untuk yang di daerah-daerah yang existing ya di Jawa maupun sebagian di Sumatera itu pola tanamnya diperbaiki. Jadi kalau pola tanamnya sekarang mungkin hanya bisa 1 kali atau 2 kali, kita akan coba pola tanamnya bisa 3 kali tanam dalam 1 tahun. Nah, kunci untuk pola tanam diperbaiki adalah air. Makanya teman-teman para pebisnis melihat Pak Prabowo sebagai Menhan kok sering main air, ya kan? Lihat Pak Prabowo di TV meresmikan pengeboran air. Nah, itu bagian dari strategi besar kita ya untuk memenuhi kecukupan air. Karena kalau tanpa air ya banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Kita mungkin menganggap air sebagai sesuatu yang take it for granted buat kita. Saya tinggal di Bogor, orang selalu mengatakan Bogor kota hujan. Tapi di beberapa tempat di Bogor itu kemarin kita kekeringan. Ya. Jadi water management itu akan menjadi bagian dari yang sangat krusial dan itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap agricultural program yang akan diambil oleh Pak Prabowo nanti. Itu yang sektor tradisional, industri dan pertanian dan pangan. Nah, sektor lain yang belum banyak dibahas ya circular economy, green economy ya. Itu juga menjadi andalan, bukan hanya energy transition, akan tetapi mungkin yang teman-teman nggak banyak tahu, di programnya Prabowo Gibran, itu ada satu butir 72 kalau nggak salah di Asa Cita 3, ya, itu bunyinya adalah mendorong sertifikasi kelestarian, sertifikasi pengelolaan sumber daya secara lestari di Indonesia. Dan itu sudah kita taruh dari sejak tahun 2014. Sangat spesifik. Karena apa? Karena kita melihat bahwa jika tidak mendapatkan sertifikat, itu Indonesia sudah berpengalaman kita diboikot dan ekspor kita jeblok. Itu pengalaman salah satunya di industri pulp and paper. Saya nggak tahu UOB ikut membiayai pulp and papers atau tidak. Tapi kalau Anda monitor ekspor kita tahun 2008, 2009, 2010 dan kedepannya sedikit, itu ekspor kita drop sangat besar. Sampai 20-25% ya. Dari yang sekitar 5 miliar dolar turunnya cukup signifikan. Lalu mereka melakukan transformasi, pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan, sehingga akhirnya mereka layak bersertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat kelestarian yang berstandar dunia, ya, tahun 2016-2017, itu ekspornya meningkat drastis. Meningkatnya nggak tanggung-tanggung, 2.52 billion US dollar peningkatannya. Artinya ada peningkatan sekitar 50% setelah mendapatkan sertifikat itu. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo dan keluarga Joyadikusumo secara bisnis mereka punya kegiatan di sektor kehutanan. Jadi mereka sangat memahami, beliau sangat memahami pentingnya sustainable management. Nah, itu juga akan menjadi priority ya, green economy akan menjadi priority dan of course digital economy. Mas Gibran dalam kampanye pernah mengatakan hilirisasi digital ya. Orang mengatakan itu seperti digitalization. No, itu when it goes further than digitalization actually. Jadi memanfaatkan produk-produk ekonomi digital. Kalau kita lihat dari matriksnya Bank Dunia, itu ada kelompok ekonomi digital. Nah, kemudian produk ekonomi digital itu dimanfaatkan lebih lanjut. Termasuk untuk untuk banking, termasuk untuk
finance ya dan lebih lanjut lagi. Nah, ya, makanya kita sangat memprioritaskan pada human resource development supaya kita bisa broad spectrum untuk pertumbuhan kita. Ya, Pak Burhan tadi mengatakan akan mengandalkan private sector, tapi kami juga menyadari mengandalkan private sector itu perlu waktu dan perlu perubahan yang besar. Selama kampanye saya belum pernah mengatakan mengenai debirokratisasi dan deregulasi. Karena kami tidak ingin itu akan menjadi bola liar kampanye. Tapi sekarang setelah Pak Prabowo menang, debirokratisasi dan deregulasi itu akan menjadi kata kunci ke depan. Tadi yang transformasi struktural yang Pak Burhan katakan ya. Saya senang sekali Mas Enrico tadi mengatakan food and beverage itu besar sekali fiscal multiplier-nya. Betul, makanya kalau Anda lihat timnya Pak Prabowo sudah ditempatkan menjadi kepala BPOM. Karena kita melihat regulasi di di makanan dan minuman itu sudah wah, kita terlalu overregulated. Banyak sektor di Indonesia overregulated. Bahkan sektor pendidikan tinggi aja sudah bukan overregulated lagi, overregulated. Ya. Sehingga praktis teman-teman pebisnis itu betul-betul geraknya nggak bisa cepat. Nah, kami ingin regulasi itu banyak dibabat, ya. Banyak dipotong nanti jalannya bagaimana nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi pada saatnya. Tapi intinya kami menyadari, ya timnya Pak Prabowo menyadari bahwa Indonesia tidak bisa mengandalkan government spending saja untuk mengejar pertumbuhan tinggi, untuk supaya kita berada di high growth path, nggak bisa. Itu harus dari private sector. Dan private sector nggak bisa lari cepat, itu bukan karena apa-apa, tapi kadang-kadang atau seringkali lebih karena banyak sekali yang over-regulated. Tadi Pak Burhan mengatakan ada kebijakan kan ya, pemerintah membuat kebijakan yang kondusif. Bahasa beliau adalah bahasa dewa, bahasa senior. Kita yang membumikan itu adalah kita ingin memangkas segala sesuatu yang over-regulated itu tadi. Ya, karena apa? Karena ya itu sudah sangat mengganggu lah. Jadi mungkin nanti pada saatnya akan ada forum dengan teman-teman pelaku usaha, teman-teman banking, dan tentu insya Allah dengan teman-teman UOB juga untuk kita menampung apa saja sih regulasi yang dianggap nggak perlu ada. Saling gitu bertumpuk gitu nggak ya? perlu ada. Atau tidak perlu ada? Kenapa? Atau tidak perlu ada, bertumpuk atau tidak perlu ada? Iya, jadi itu yang akan dilakukan. Nah, untuk mendapatkan perspektif lebih lanjut, kalau boleh saya tampilkan satu ini slide bisa nggak? Satu slide, oke boleh Satu ya? slide, silakan. Satu Oh, slide. tapi gimana ini caranya? Di panitia coba bisa ada yang table aja, table 1. Tolong ditampilkan yang table 1. Kalau ada. Saya ingin tunjukkan gap dari government spending ada. Ya ini dia ya. Di sebelah sana, ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Kita tahu untuk APBN 2025 ya itu rencananya belanja negara adalah sekitar 3.600 triliun. Ya, 3.600 triliun itu yang bagian sebelah kanan. Pendapatan negara ditargetkan 3.000 triliun sehingga ada defisit 600-an triliun ya. Nah, ini target growth-nya itu adalah 5,2%. Tapi kalau kita berada pada level 5,2%, katakanlah itu berhasil kita capai tahun 2025, dan seringkali kan target growth kita seringkali nggak tercapai ya.
itu kita akan kesulitan untuk masuk ke growth path 6-7%, let alone 8%. Oh, jadi artinya kalau tidak tercapai di 5,2, ke depannya bagaimana? Ya akan lebih berat lagi kan, karena batu loncatannya nggak ada kan. Nah bisa tolong diteruskan ini ya. Seandainya, maaf tetap tabel itu aja. Seandainya kita mengandalkan belanja negara, itu uang 3.600 triliun, rencana belanja negara 3.600 itu nggak cukup. Yang diperlukan di simulasi yang sebelah kiri untuk 2025 itu adalah 3.900 triliun. Ya, di sebelah kiri itu. Jadi APBN 2025 saja itu sudah kekurangan 300 triliun. Untuk mengejar target growth yang kita perlukan 5,9%. Di situ ada simulasi. Ini salah satu simulasinya saja. Ada beberapa simulasi yang kita run, tapi ini salah satu simulasinya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya untuk mengandalkan fiskal, tadi kan Pak Burhan menyampaikan beberapa program, itu semua kan perlu dana besar, ya kan? Banyak kan tadi program, itu semua makan dana semua itu. Pak Burhan mengatakan kita political will-nya ada, tapi capacity to implement itu yang kurang. Salah satunya adalah masalah anggaran. Ya. Kita juga bisa lihat debt service untuk tahun, tadi Pak Burhan mengatakan 1.000 triliun kan, itu debt service tahun 2025 bukan 1.000, lebih gede lagi, 1.353 triliun. So you can imagine ya, dari pendapatan negara 3.000 triliun, 1.300 lebih habis untuk debt service. Almost 50%. Ruang apa yang kita punya di fiskal? Nah, karena itu nanti kuncinya adalah reformasi pendapatan negara dan kuncinya adalah perpajakan dari sisi fiskal. Tapi pajak kalau ngejar yang sudah ada itu juga akan kontraproduktif bagi perekonomian. Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo Gibran ataupun sebagai orang PAN ya, sebagai pribadi saya nggak setuju dengan kenaikan PPN 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just too high. Sekarang 11% saja dengan adanya deindustrialisasi, itu kelas menengah kita sudah mulai ambruk. Apa jangan ambruk lah, terlalu besar. Sudah mulai anjlok ya. Bisa dibayangkan nanti 12%. Padahal saya tracking pertumbuhan kita quarterly dari tahun, sebenarnya kalau tahunan saya tracking dari tahun 60. Tapi kalau quarterly saya tracking dari sejak krisis Asia. Itu growth kita itu closely aligned dengan consumption growth. Kalau consumption growth melambat karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan? Ya. Jadi saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tapi itu sudah ada di undang-undang, ya. Cuma mudah-mudahan tahun depan akan bisa direview lagi ya. Tapi poin saya, kalau kita nggak ada reformasi di bidang perpajakan yang untuk ngejar atau transformasi perpajakan untuk ngejar gap tadi, berat buat kita untuk membiayai semua program tadi. Sementara deregulasi dan debirokratisasi tentu perlu waktu untuk mulai berdampak. Jadi mau tidak mau Kementerian Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Negara atau apapun juga nanti yang akan dibangun ya, mau tidak mau dia harus ngejar penerimaan itu dari dua sumber. Yang quick win itu adalah sumber-sumber ad hoc, itu ada untapped dan ada uncollected revenues. Ya, itu harus dikejar. Dan ini enggak ngomong-ngomong, ya, saya sudah melakukan ini ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu badan, di salah satu lembaga yang bergerak di keamanan nasional. Ya. Kita sudah lakukan, tesnya sudah kita lakukan. Ya. Dalam 30 menit kita bisa mendapatkan 400 miliar lebih. Ya. Itu uncollected revenues. Tapi ada untapped revenues juga. Nah ini harus dikejar. Melalui pendekatan ad hoc tadi
Kemudian harus ada pendekatan sistemik. Pendekatan sistemiknya apa? Digitalisasi, mau tidak mau. Kalau kita minum di kafe di sini, itu kita sudah semuanya relatif digitalize. Pembayaran kita langsung masuk ke Dispenda. Di Jakarta bisa, di Denpasar bisa, di Manado pun bisa. Kenapa PPN kita, VAT kita itu enggak terdigitalize? Kenapa kalau untuk restitusi masih ada face to face contact to some degree? Kita harus reduce itu. PPN kita sekarang rate-nya berapa? 11%. Berapa realisasi PPN kita? Around 5%, stuck deh. Kadang 4%, stuck di sana. Gap-nya ada 6%. Orang selalu mengatakan, wah itu gap-nya kan karena ada apa? Ada pembebasan PPN segala macam. Come on, give me a break. Berapa banyak yang dikasih pembebasan PPN? How large it is? Terus kemana leak-nya? Ya, you know the answer lah ya. Jadi artinya apa? Pendekatan sistemik harus kita lakukan. Kenapa ini nggak bisa dilakukan? Karena sistem IT di penerimaan negara kita, sistem IT di pendapatan negara kita, itu kalah jauh lah dengan sistemnya UOB. Karena beda pejabat, vendornya beda. Ganti vendor sistemnya ganti. Ya. Setiap vendor selalu klaim sistem gua yang paling bagus. Pak, sistem Bapak yang kemarin rusak nih, harus kita bikin baru lagi. Kemudian sistemnya ditumpuk-tumpuk. Iya. Oke. Pak, kita terima kasih, ini elaborasinya luar biasa sekali, Pak Derajat. Saya ingin ke Pak Fajar dulu nih sekarang. Pak Fajar, kalau kita lihat Indonesia ini negara besar, kita di ASEAN juga kita besar gitu ya. Kebijakan apa yang kira-kira akan bisa dipertahankan Pak dan bisa diimprove? Kalau tadi pemaparan dari Pak Enrico kita melihat bahwa ini secara global juga very volatile. Apalagi Amerika Serikat kita nggak tahu ya siapa yang jadi presidennya, apakah itu Kamala Harris, apakah itu Donald Trump gitu. Lalu kalau misalnya nanti nih situasi global nih semakin meruncing lah, semakin memanas gitu. Indonesia gimana sih untuk bisa menavigate situasi ini ke depan tanpa mungkin bergantung terlalu besar pada global trade dan kita lebih ke inward looking. Terima kasih Mbak Lia, Bapak Ibu ya, para peserta acara Economy Outlook ya 2025 ini. Ya tadi mungkin dari pertanyaannya Mbak Alia, kalau kami di Kementerian Investasi ini kan pertama adalah terkait bagaimana kita berupaya ya menarik investasi baik dari sisi investasi asing yang masuk ya dari luar, termasuk juga kita juga bagaimana kita mengembangkan investasi yang domestik ya. Karena kami melihat juga kita juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dari luar, tapi kita juga bagaimana kita mengembangkan, mengelola potensi-potensi investasi yang ada di dalam negeri seperti itu. Dan contoh juga mungkin pada waktu kita menghadapi fase COVID ya, di mana di situ justru potensi-potensi investasi dalam negeri ini yang perlu menjadi dan ini yang menjadi istilahnya basis kita ya, dan untuk kita bisa bertahan gitu. Dan kalau lihat dari data statistik dari realisasi investasi kita dari tahun ke tahun, di situ memang menunjukkan bahwa terkait komposisi antara investasi asing dengan domestik ini dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi investasi dalam negeri ini meningkat terus dan bahkan sudah hampir menyamai ya dengan investasi asing. Contohnya lihat nanti di periode 2023 ya. Itu bedanya kalau lihat dari kontribusinya bedanya ya sangat tipis lah antara 49 51 seperti itu. Kita punya datanya Pak. Ya. Bisa dilihat dari dilihat dari komposisi antara asing dan domestik dan fase per fase ya. Kalau dilihat mulai dari fase awal PMDN itu mungkin hanya sekitar 25,3%, tapi kalau dari fase terakhir saat ini 2020-2024 itu PMDN sudah 47,9%
kalau lihat dari porsinya dibandingkan dengan investasi asing. Walaupun investasi asing ini bukan berarti investasi asing dari sisi komposisi memang turun, tapi investasi asing pun juga terus mengalami pertumbuhan yang juga cukup pesat gitu ya. Kalau kita lihat di fase awal mungkin sekitar 100 triliun, di fase keempat sampai 2024 ini investasi asingnya dalam mencapai 537,4 triliun. Ini kan menunjukkan bahwa tadi dari sisi investasi dalam negeri juga dari sisi komposisi meningkat terus, berarti memang ada potensi-potensi yang cukup besar, tapi juga dari sisi PMA juga tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan terkait bagaimana kebijakan kita ya ke depan, terutama dengan melihat dengan situasi global juga yang terjadi saat ini, dan apa yang menjadi beberapa tahun ini memang menjadi kebijakan pemerintah adalah terutama terkait dengan program hilirisasi ya, hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah. Jadi karena kita melihat kita punya memang dari sisi sumber daya alam, tersediaan sumber daya alam yang melimpah, apa saja ada ya, dari sisi bahan mineral, terus kemudian juga dari sisi pertanian, perikanan, ini juga besar, kemudian juga dari sisi sumber gas, minyak, dan ini yang perlu kita kelola agar kita tidak hanya di sisi barang mentahnya saja, bagaimana ini bisa dikelola ya untuk sampai ke industrinya, ke hilirnya. Ini yang sejak 5 tahun yang lalu ini yang menjadi dari sisi Kementerian Investasi ini juga menjadi ini kita gitu ya, upaya-upaya pencapaian kita seperti itu. Dan kami sudah menyiapkan macam peta jalan hilirisasi, mungkin di slide sebelumnya di situ. Peta jalan hilirisasi investasi strategis, mana targetnya itu adalah investasi yang bisa dicapai dengan itu adalah sekitar 618 miliar dolar, dan diharapkan juga bisa menghasilkan dari sisi ekspornya adalah sekitar 857,9 miliar, dan juga GDP yang akan diperoleh adalah US dollar 235,9 miliar, dan juga penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Dan kalau kita lihat dari data di slide berikutnya, kelihatan bahwa di tahun 2024 dari sisi realisasi ini juga kontribusi dari hilirisasi ini cukup besar, yaitu 24,6% ya dari total realisasi investasi, utama kita lihat di kuartal kedua, 105,6 triliun, mana ini memang yang paling besar adalah di mineral ya, utama dengan kita punya nikel, bauksit, tembaga, kemudian berikutnya adalah pertanian, kehutanan, dan juga migas, dan juga termasuk yang saat ini juga menjadi dikembangkan oleh pemerintah adalah terkait dengan kendaraan listrik ya, bagaimana kita untuk mengembangkan energi terbarukan, dari sumber daya alam terbarukan ini, karena kita juga memiliki kekuatan di situ. Nah, bagaimana mengelola ini semua sehingga diharapkan nanti juga ke depannya ini akan menjadi meningkat terus ya dari sisi investasi, dan tentunya juga akan menggerakkan ekonomi nasional. Saya kira begini itu Mbak Alia. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Saya ke Pak Tri langsung ya. Pak Tri, kita lihat kebijakan Bank Indonesia saat ini sudah mulai ada pemangkasan bunga gitu ya. Kedepannya bagaimana sih, dan dampaknya kira-kira apa yang diharapkan? Silakan Pak Tri. Terima kasih Mbak Lia. Memang minggu lalu kami di Bank Indonesia baru saja mengadakan rapat Dewan Gubernur secara reguler bulanan, dan terus terang sebenarnya keputusan yang diambil kemarin itu agak surprise bagi pelaku pasar, karena memang sebelumnya kalau kita ngelihat dari survei dan sebagainya hanya sedikit, walaupun udah ada juga yang memprediksikan bahwa BI akan cut rate. Tapi memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dalam konferensi pers beberapa sebelumnya, bahwa kami melihat semua data yang ada, data dependen, tidak hanya The Fed. Bahkan ketika kita kemarin cut rate, The Fed juga belum, walaupun di hari yang sama, tapi karena time zone yang berbeda, kita memang melihat seluruh data. Kita semua tahu bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia beda dengan US.
US masalah terutama ketika mereka naikin suku bunga adalah inflasi. Tapi kita fortunately dalam beberapa waktu terakhir inflasi kita terjaga relatif di kisaran yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan juga 2,5 plus minus 1%. Sehingga memang isu itu tidak ada. Tapi kita tahu juga bahwa dengan suku bunga yang tinggi di hampir seluruh negara di dunia itu juga menyebabkan kan imbal hasil kita menjadi less attractive kalau kita tidak menyamakan dengan negara-negara lain. Sehingga di minggu lalu ketika kita melihat bahwa semua data yang akan mempengaruhi keputusan kita itu sudah in favor bagi kita, sudah mulai melakukan pemotongan suku bunga, itu kita lakukan. Even kan sering ditanya apakah Indonesia akan one on one dengan the Fed dan sebagainya, tapi itu juga memberikan confidence bahwa even the Fed belum melakukan cut rate dan pada saat itu sebenarnya juga mostly market masih melihat cut rate-nya the Fed itu 25 basis point, belum 50 basis point itu, tapi kami mengambil karena memang keputusan the Fed bukan satu-satunya alasan bagi kita untuk mengambil keputusan, tapi itu hanya menjadi salah satu dibandingkan dengan yang ini yang lain. Lalu bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya memang secara umum sebenarnya semua sekarang hampir seluruh bank sentral, mungkin kecuali salah satunya adalah Jepang, masih ada divergensi memang kebijakan bank sentral. Kalau Jepang bahkan sekarang diekspektasikan akhir tahun ini mereka akan melakukan kenaikan suku bunga lagi. Tapi hampir semua negara lain relatif sekarang udah mulai masuk ke easing cycle karena memang dan secara global kami melihat inflasi secara global itu sudah relatif moderate turun menuju ke masing-masing targetnya. Sehingga kami melihat bahwa memang arah ke depan itu akan seperti itu. Tinggal pertanyaannya adalah kapan dan berapa besar setiap ininya. Tapi yang jelas kami di Bank Indonesia sangat berhati-hati untuk mengambil kebijakan itu. Sehingga kita akan melihat berbagai faktor yang ada. Baik yang kebijakan bank sentral lain maupun data secara domestik kita lihat juga itu kita menjadikan pertimbangan-pertimbangan kita akan memutuskan apakah kita akan terutama terkait dengan suku bunga itu sendiri. Selain itu juga nilai tukar tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Enrico dan sebagainya bahwa nilai tukar kita sudah relatif membaik, capital inflow sudah masuk, bahkan sekarang capital inflow ke Indonesia itu sudah masuk. Mungkin kalau teman-teman yang main di pasar equity kita tahu lah ya 2 bulan 3 bulan terakhir itu inflow di pasar equity itu sangat masif. Pasar SBN juga sudah mulai inflow dan instrumen Bank Indonesia SRBI juga relatif terdapat inflow dari foreign investor. Itulah semua yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kami di Bank Indonesia untuk akhirnya minggu lalu memutuskan cut rate 25 basis point. Oke, Alia mungkin saya bisa take over ronde kedua. Sembari mungkin slide untuk Slido-nya boleh ditampilkan. Bisa scan untuk para audience di sini untuk bertanya langsung. Pak Tri, jadi mungkin gilirannya kita balik ya. Nah, Bapak kan di pengelolaan moneter juga devisa. Ini gimana ke depannya kalau kita menyikapi tren rupiah? Tadi kan nggak mungkin itu one way ya, street. Jadi strategi apa yang mungkin berkenaan juga dengan financial deepening? Apa yang mungkin BI bisa lakukan di era pemerintahan yang akan datang nih? Jadi maksudnya kalau saya boleh cukup langsung direct produk finansial guna menawarkan lebih banyak lagi alternatif. Sehingga capital inflow nggak masuk situ lagi. Nah dan juga untuk pengelolaan moneter sendiri ke depan strateginya bagaimana tuh? Karena US Treasury yield kemungkinan besar itu akan menurun juga. Nah apakah kita diversify atau gimana? Dan juga untuk rupiah, menurut Bapak itu kestabilan ini kurang lebih bisa dijaga dengan strategi macam apa lagi? Mungkin berkenaan juga dengan financial deepening yang disampaikan Pak Burhanuddin dan kami juga sependapat. Monggo Pak kalau boleh. Terima kasih. Slido-nya kalau boleh sekalian. Ya, sebelum mungkin menyampaikan nanti istilah-istilah yang agak financial market banget ya. Mungkin saya memberi gambaran sedikit dulu terkait dengan financial deepening gitu loh. Sebenarnya apa sih financial deepening? Apakah sesuai namanya gitu yang suka bikin kepala kita pening dan sebagainya. Jadi mungkin gambaran paling gampang adalah Pak Enrico nanti dicek di kantongnya Pak Enrico atau ini analogi aja ya Pak ya. Di kantongnya Pak Enrico atau di dompetnya berapa sekarang uang cash yang Bapak bawa. Kita bandingkan dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah itulah yang terjadi.
Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin 10-20 tahun yang lalu kalau kita mau bertransaksi, kita butuh uang tunai, kita ke bank antri, mau ngambil uang aja mungkin lama, harus ngisi formulir dan sebagainya, sehingga itu menjadi disinsentif, sehingga akhirnya kita pegang uang cash banyak untuk bertransaksi dan sebagainya. Tapi sekarang dengan instrumen yang demikian banyak, tidak hanya kartu debit dan kartu kredit, tapi kita bisa pakai misalnya kris, kita bisa pakai instrumen-instrumen yang lain. Sekarang kita beli pisang goreng di pinggir jalan kaki 5 pun sudah bisa pakai kris. Kita isi bensin nggak perlu bawa cash dan sebagainya. Kira-kira itu jadi memang financial depending itu susah dibayangkan tapi mudah dirasakan kalau kita mau merasakan gitu loh. Ya. Jadi memang sekarang kita udah nyaman dengan itu juga sama. Nah itu bagian dari kebijakan kita. Mungkin saya ngasih contoh adalah kalau film itu kayak Jason Bourne. Jadi kalau kayak Jason Bourne itu kalau dia itu masuk ke dalam suatu gedung misalnya US Embassy di mana dan sebagainya, apa yang pertama dia lakukan? Dia melihat exit door-nya di mana. Yes. Itulah yang terjadi dengan foreign investor. Nah, Ketika betul. foreign investor masuk ke Indonesia, invest ke Indonesia, yang akan dia lihat pertama adalah Exit kalau strategy. saya mau keluar gimana. Yes. Nah itu salah satu sebenarnya tujuan kenapa kita melakukan financial deepening. Di mana ketika once investor masuk begitu dia keluar dia nggak ada instrumen yang bisa dia gunakan dan sebagainya, itu traumatiknya akan lama. Itu mereka nggak akan mau. Seberapapun yield yang ditawarkan, seberapapun return yang bisa dia dapatkan. Karena itulah kunci utama. Itu salah satu tujuan dari kita melakukan financial deepening, memperkaya instrumen. Yang paling akan terkini nanti yang salah satu breakthrough yang akan kita lakukan Senin depan tanggal 30 September kita akan meluncurkan CCP untuk suku bunga dan nilai tukar, di mana itu juga salah satu bagiannya adalah untuk melakukan efisiensi transaksi. Ya. Jadi transaksi kayak repo, nanti repo ada di situ, di NDF ada di situ. Kalau bertransaksi tidak gross antara satu pihak dengan pihak lain, tapi itu akan di netting. Itu ada innovationnya di situ, di mana transaksi yang dilakukan nanti semua sama teman-teman perbankan itu akan di-clearingkan di situ, sehingga nanti akan terjadi netting di situnya. Nah jadi itu secara umum seperti itu, dan kami juga sudah mengubah kebijakan blueprint pengembangan pasar keuangannya sekarang sudah kita panjangkan lagi menjadi sampai tahun 2030, sehingga kita harapannya adalah pengembangan pasar keuangan, pendalaman pasar keuangan itu bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi, bahwa BI tidak berjalan sendiri. Untuk pendalaman pasar keuangan ini kita sangat kerjasama hand in hand, terutama dengan Kementerian Keuangan dan OJK sebagai otoritas dan regulator, dan juga dengan kementerian-kementerian terkait yang memang isu-isu tertentu. Ya. Seperti misalnya kalau termasuk kayak penggunaan LCS dan sebagainya. Oke. Demikian Pak Enrico. Ya, terima kasih Pak Tri. Saya ke Pak Fajar kalau boleh. Tadi saya tampilkan bahwa equity repatriation dari FDI itu yang paling gede komponennya. Ya, 2/3. Tapi tadi saya belum sebut, di sektor manufaktur adalah sektor terbesar yang mengalami repatriation setiap 2 kuartal Pak Fajar. Kenapa? Karena tadi berkenaan dengan exit door, tidak ada instrumen untuk saya parkir, saya tarik. Logis. Tidak ada dollar instrumen untuk saya parkir sementara, untuk saya reinvest atau rework, saya tarik dulu. Dan itu dampaknya mungkin kalau pasar kita cukup dalam, rupiah atau pasar non rupiahnya, dia akan stay dulu. Tapi industri manufaktur, namanya orang usaha Pak ya, keluarga saya gede di Solo juga Pak. Jadi itu di Solo saya belajar cara bisnis mereka, cash flow dan uang itu harus diputar. Nah itu sama juga dengan foreign investor. Uang itu nggak bisa nganggur. Tapi kalau Indonesia kena dampaknya begini, ditarik repatriate, rupiahnya malah melemah, biasanya yang stay itu apa? Rupiahnya. Padahal yang lain juga nanti masuk lagi. Nah, transportasi juga demikian. Nah, apakah dari data BKPM ini cocok Pak? Dan juga mungkin strategi macam apa nih untuk membuat mereka lebih sticky. Nah, tadi bagus sekali hampir balance PMA dan PMDN. Tapi tentunya dua-duanya juga mungkin punya challenges gitu ya, terutama dari hal foreign direct investment. Karena sektor ini menyerap tenaga kerja juga dan diperlukan, tapi kita juga apakah perlu insentif lain Pak? Supaya sektor ini lebih sticky dan equity repatriation-nya makin lama makin turun, digantikan
oleh PMDN. Karena PMDN sudah pasti dia akan sticky. Dia punya stake di negara ini, kita mau lihat negara ini maju. Tapi kan kalau asing, tadi Pak Tri sudah bilang, I want to know the exit door, dan itu mereka akan muter Pak, musical chair. Hari ini Indonesia bagus, kalau besok Turki lebih bagus, dia akan pindah. That is how fast the foreign money go. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan sedikit, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Enrico. Iya, tadi mungkin Pak Enrico menyampaikan ya terkait mungkin tingkat repatriasi yang tinggi ya, terutama ada di pada sektor manufaktur dan memang dan transportasi. Kalau dari data statistik realisasi investasi kita, paling tidak memang sektor-sektor terbesar itu memang di manufaktur ya, terutama industri logam ya, barang logam, industri mineral, memang ini juga terkait hilirisasi, kemudian juga dari sisi di transportasi ya, transportasi, logistik, komunikasi, kemudian juga di perumahan properti ya, kawasan industri, dan juga ada di industri kimia dan farmasi itu yang umumnya ya dari sisi kalau dilihat per sektornya itu banyak di situ ya. Dan ini memang betul tadi Pak Enrico sampaikan, ini perlu kita cermati terkait ini kemungkinan tingkat repatriasi yang tinggi dengan melihat ya segala situasi kondisi global yang terjadi, baik sisi finansial moneter juga seperti itu. Dan ya betul, jadi memang kita perlu kembangkan di domestiknya ya, bagaimana ya kita mencoba domestik ini kita ini juga tetap terus gitu ya, terus tumbuh. Jadi dari sisi target realisasi naik terus, meningkat terus, tapi juga kita harapkan komposisi antara domestik dengan asingnya ini juga tetap pada posisi seperti itu gitu ya. Sehingga kita dari sisi basis di kitanya itu sudah cukup kuat seperti itu. Dan mungkin juga selain itu juga bagaimana pengembangan sektor-sektor yang atau memang potensi atau potensi investasinya itu memang besar di kita gitu. Memang kita strategis, artinya memang investor asing itu melihat ke kita gitu. Misalnya seperti kayak terkait yang energi terbarukan. Betul. Dan memang ada di kita potensi ini, ya tentunya investor asing juga memang yang nggak akan ke tempat lain, pasti ke kita kalau kita memang punya potensi yang besar. Dan juga ini juga tentunya bagaimana kebijakan kita ya, kebijakan ekonomi kita bisa mendorong ya, memfasilitasi suatu iklim investasi yang baik, kondusif. Ini yang memang di sisi kami di Kementerian Investasi terus melakukan ya upaya-upaya bagaimana memudahkan termasuk para calon-calon investor itu untuk mereka memang mau investasi di Indonesia. Kita akan mengembangkan juga sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi ya, yang disebut dengan OSS, Online Single Submission. Dan ini diharapkan artinya dengan pelayanan yang lebih mudah, cepat ini kan paling tidak si calon investor itu di awal itu sudah melihat, oh ini ya, artinya tidak banyak hambatan dulu ya untuk di awal itu. Dan tentunya akan mau masuk ke kita, ke Indonesia. Saya kira itu artinya dari upaya kita juga bagaimana investasi dalam negeri kita juga tetap berkembang ya, tumbuh. Dan ini juga termasuk kita memfasilitasi melalui OSS ini termasuk usaha-usaha mikro kecil menengah kita. Betul. Yang selama ini di sistem perizinan yang sebelumnya itu kita nggak tahu potensinya seperti apa. Tapi dengan melalui sistem OSS ini termasuk mereka ya yang di usaha mikro kecil menengah ini juga bisa terdaftar. Terdaftar dan kita bisa tahu perkembangan mereka dan juga termasuk memfasilitasi ya. Karena selama ini terutama di mikro ini kan lebih ya mereka ya nggak punya legal sama sekali ya, nggak punya legal status ya. Dan ini yang tentunya ya dengan melalui bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk bisa menjadi legal statusnya sehingga mereka juga bisa memperoleh kemudahan-kemudahan ya dalam proses perizinan dan juga mendapat fasilitas termasuk pembiayaan dan juga termasuk insentif yang bisa diberikan. Ini diharapkan ya potensi yang nasional kita ini termasuk UMKM ini juga bisa tumbuh berkembang gitu, sehingga kita juga tidak hanya semata mengandalkan yang dari luar, tapi juga bagaimana kita memberdayakan mengembangkan yang
di dalam. Oke. Itu mungkin Pak Enrico. Ya, terima kasih Pak Fajar. Alia, sebelum kita take audience question, mungkin ke Pak Derajat. Pertanyaannya simpel Pak. Ya. Kita beralih dari pajak, fiskal, tolong bumikan yang Pak Burhan katakan, apa sih dari sektor swasta yang diharapkan, sektor apa, pergerakan seperti apa. Jadi as simple as apa sih yang sebenarnya swasta itu bisa kerjakan dan mungkin gimana cara guide-nya gitu. Monggo Pak, boleh. Mas Derajat. Swasta di sektor apa atau semua sektor? Ya, maksudnya sektor apa yang menurut Mas Derajat tuh bisa jadi quick win, mereka juga ada insentif untuk mau contribute, karena kalau buat saya itu post COVID Pak, sebenarnya banyak sektor tuh masih bergelut. Should I do this again atau should I switch? Lalu tourism, itu sebenarnya saya baru dari Bali kemarin Pak ada conference, itu yang datang itu rame, berjubel sekali Pak. Tapi kan Bali cuma satu, kita kan punya ratusan sebenarnya Pak. Itu cuma contoh. Oke. Lalu manufaktur, apakah itu lagi gitu loh. Jadi maksudnya what is the quick win untuk swasta tuh mau ambil bagian gitu. Karena swasta is driven more by profit oriented gitu ya. Ya, ya. Mungkin tolong dibumikan tadi ya. Oke, makasih. Sebelum saya masuk ke sektor-sektor real ya. Sebelum saya masuk ke sektor real, mungkin yang juga belum banyak disampaikan di sektor keuangan, ya, itu bahwa kami sebenarnya menargetkan market cap untuk pasar modal itu lebih gede Mas Ariku dibandingkan dengan di OJK. OJK itu kan 15.000 triliun ya untuk tahun 2027. Kami pengennya bisa lebih dari 20 triliun. Lebih besar. Iya. Oh enggak, PDB tahun 2027 kan sekarang kan sudah 2000, sekarang kan sudah 20.000 lebih. Iya, jadi untuk yang akan datang. Nah, jadi kita berharap lebih banyak lagi listing perusahaan yang listed ya. Nah, ada persoalan yang kita lihat itu di bidang literasi itu prudensialnya kurang ditekankan. Kita juga banyak tahu masyarakat sebagian sudah mulai literate, sebagian pembantu saya saja sudah memakai, udah nggak mau dikasih cash Mbak Alia. Gajinya mintanya dikirim ke salah satu apa namanya, yang non cash itu. Iya. Bukan Bitcoin kan? enggak Bitcoin. Saya kalau sebutkan Udah nanti cashless. takut jadi promosi ya. Mintanya dikirim ke situ ya. Cuman ternyata nggak diimbangi dengan pengetahuan dan keahlian yang cukup sehingga akhirnya banyak kejadian judi online, segala pinjol dan sebagainya. Nah ini pengen kita naikkan dan itu salah satu bisnis prospek yang sangat besar. Saya sudah diajak berkunjung ke salah satu dari fintech luar biasa sekali. Dia memakai 2 lantai, kantornya nggak ada sekat-sekat, nggak ada apa. Bosnya yang punya sekaligus presidirnya itu nggak punya kantor. Di setiap ruang, di setiap titik itu ada tema-tema tersendiri, ada 7 atau 8 anak muda, semuanya pegang laptop, semuanya sedang kerja di laptop. Luar biasa, contoh dari startup yang berhasil. Jadi kami memang berharap startup itu akan menjadi salah satu bidang yang bisa dikembangkan di depan. Kemudian kalau untuk sektor real ya jelas sama dengan yang disampaikan Mas Enrico tadi, food and beverage dan juga local tourism, local transportation. Karena domestic market kita besar dan kadang kita kurang tapping ke domestic market kita. Ya. Kemudian mungkin yang nggak banyak disinggung properti. Ya, properti kita itu bus and bump-nya itu terlalu singkat. Nah, kami sudah bicara dengan teman-teman dari properti untuk supaya bagaimana caranya supaya properti itu menjadi ladang investasi yang sangat menguntungkan. Ya, ini kan drop to some degree kan sudah overpriced, kemudian dropnya market yang realitinya jadi sehingga mereka yang invest di properti akhirnya nggak bisa mengharapkan dari gain, terutama di apartemen ya.
atau di apa namanya di kondotel segala macam, nggak bisa mengharapkan dari itu. Akhirnya ngarepinya dari sewa. Itu kan juga bikin cash flow jadi empot-empotan kan, karena ngarepin dari sewa, sewanya juga jatuh. Nah ini kita berharap untuk properti ini juga ada semacam breakthrough lagi. Tentu nanti pada saatnya kita akan diskusi dengan teman-teman dari properti untuk gimana sektor properti itu bisa menjadi andalan, karena properti itu efeknya kemana-mana kan Mas Andriko, saya rasa teman-teman gak usah diajarin, efeknya kemana-mana dan everybody can invest gitu loh. Semua yang kelas nasabahnya UOB, kelas menengah atas semuanya kan invest. Mau invest yang apartemen kelas kacang di bawah 500 atau apartemen yang high end bisa gitu. Tinggal masalahnya duitnya muter enggak? Dan kami melihat duitnya terutama di Jakarta dan Bali itu banyak yang enggak muter. Nah kami ingin itu lebih muter supaya teman-teman punya lebih banyak lagi investment alternatif. UOB juga punya lebih banyak lagi portfolio yang bisa masuk. Kalau properti kita bisa tumbuh, nggak usah seperti Singapura lah. Paling nggak dikit lah, mirip-mirip Singapura dikit lah. Ya, itu akan besar sekali. Kita ini properti kami melihat sebagai bagian dari bonus demografi yang harus kita tap. Selama ini orang nggak pernah melihat properti sebagai bagian dari demographic bonus yang bisa kita tap. There is something wrong with the policy in property. Makanya tadi Pak Burhan mengatakan itu ya. Kemudian food processing. Ya, food processing. Enggak jauh-jauh. Pengeringan padi aja itu sangat menguntungkan. Saya juga baru sadar gitu. Di kabupaten-kabupaten, saya nggak tahu itu jadi nasabahnya UOB enggak. Itu banyak orang yang bergerak di pengeringan, penggilingan padi. Itu kaya-kaya. Bisa nawar properti di Jakarta juga mereka gitu, ya. Jangankan pengeringan dan penggilingan padi, warung Tegal aja kaya-kaya kok. Ya. Jadi food processing mulai semua lah, karena itu satu sektor yang sangat bagus ya. Terus Pak, dengan adanya makan bergizi gratis, itu kita kekurangan susu. Kita kekurangan daging. Ya, kalau susu mungkin memang grazing areanya nggak banyak ya. Tapi siapa tahu ada terobosan dari teman-teman. Daging, kenapa semuanya kalau mau daging maunya main dapat kuota impor saja, ujung-ujungnya di penjara. Ya. Padahal masih banyak tempat yang bisa untuk mengemukan. Jadi saya rasa poinnya adalah tapping on domestic market, maximizing the potentials of our demographic bonus. Itu saja sudah besar Mas Enrico. Mantap, thank you. Alia mungkin bisa dipilih ini, ada banyak pertanyaan. Ini ternyata silakan sudah, didistribute. Betul, banyak pertanyaan dari audience. Boleh nggak diklik? Karena ini jauh sekali, atau saya jalan aja deh ke sana. Oh, there it is, ada di layar. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak terkait strategi Indonesia dalam menerima investasi produk teknologi tinggi, misalnya mobil listrik, chip, dan lain-lain yang berorientasi ekspor ke depan. Oke, ini mungkin untuk Pak Fajar ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih mungkin kepada penanyanya ya. Ya, tentunya Indonesia juga kita juga ingin mengembangkan ya investasi yang produk teknologi tinggi. Tadi juga mungkin di pemaparan sebelumnya juga ada disampaikan untuk taman pengembangan juga untuk semiconductor ya. Bagaimana kita juga bisa industri semiconductor kita juga bisa tumbuh dan paling tidak menyamai negara-negara di Asia Tenggara yang mereka juga sudah lebih duluan dari kita ya saat ini seperti Malaysia. Dan ini kita kan sebenarnya yang teknologi tinggi tadi seperti mobil listrik ataupun semiconductor, chip itu bahan-bahan bakunya itu ada yang memang dari kita gitu. Ada sumber dayanya ada di kita ya. Seperti kalau mobil listrik kan untuk baterainya ya, baterai listrik misalnya nikel. Dan ini dengan
program hilirisasi ini memang kita arahnya mengembangkan yang dari bahan bakunya itu, dari bahan bakunya itu paling tidak itu bisa diolah ke fase yang lebih tinggi lagi lah. Walaupun kita juga tidak lihat bahwa kita sampai ke barang akhir ya, tidak seperti itu. Kan di situ juga nanti ada bagaimana global value chain ya, bagaimana kita melihat dengan negara-negara lain, keunggulan yang ada di negara-negara lain. Paling tidak apa sih yang kita miliki, keunggulan kita, paling tidak untuk di fase yang lebih tinggi tentunya juga bisa meningkatkan nilai tambahnya. Nah itu yang contohnya baterai listrik ini kan sudah ada beberapa ya investasi asing yang masuk untuk di situ dan itu yang menjadi ini kita juga masuk menjadi andalan kita juga dalam kita menarik investasi asing dan juga termasuk tadi untuk pengembangan semiconductor ya seperti chip itu salah satu bahan bakunya kan ada pasir silika. Ini juga ini yang menjadi mungkin pemerintah juga bagaimana semiconductor itu kan sangat luas di yang mana gitu istilahnya di fase-fase yang mana ini yang bisa menjadi keunggulan kita dan kita juga punya sumber dayanya ini yang dikembangkan gitu. Jadi kita tentunya juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kita juga harus bisa mengadaptif perkembangan ini juga itu juga bisa menjadi kunci kita ya untuk kita juga bisa lebih maju ke depan gitu. Saya kira begitu Pak. Mungkin Mas Derajat tadi ada yang mau nambahin sedikit, silakan. Boleh, Mas. silakan Pak Dari Derajat. sisi mungkin. Oh ya, ini soal teknologi tinggi ini. Satu hal yang kunci adalah konsistensi kebijakan. Sering investor diundang untuk invest, katakanlah contohnya mobil listrik, begitu udah invest, naruh duit gede segala macam, tahu-tahu kebijakan berubah. Ya, karena satu negara nggak bisa jual mobil listriknya, akhirnya dibuanglah ke Indonesia. Itu contoh. Ya, kemudian yang kedua, di China itu sebagian perusahaan kan relokasi keluar. Banyak yang bicara dengan Indonesia. Saya ketemu beberapa dubes ngajak saya ketemu, wakil dubes, ekonomi konselor ngajak. Semuanya kata-katanya sama. Mereka bisa mengundang orang ke Indonesia, menunjukkan potensi, orang tertarik. Begitu sudah lihat reality on the ground, mereka taruhnya di Vietnam. Begitu lihat reality on the ground, mereka taruhnya di Thailand. Tadi siapa yang bilang Myanmar? Ya itu. Kalau Myanmar nggak ada ini mungkin taruhnya di Myanmar. Konsistensi kebijakan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Derajat sudah menambahkan untuk jawaban yang pertanyaan pertama tadi ya. Oke, kita bisa lihat pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang untuk BI. Nah, untuk BI ini Pak Tri, apakah langkah BI yang akan dilakukan Pak dalam mengurangi ketergantungan pada USD di tahun mendatang? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Tommy. Jadi memang mungkin kalau pernah dengar juga kita punya namanya program local currency settlement. Nanti ke depan kita akan kembangkan lagi menjadi local currency transaction. Memang ini salah satu ya bisa dikatakan masalah yang kita hadapi bahwa sebenarnya kan transaksi perdagangan ekspor impor dan investasi dan sebagainya Indonesia dengan US itu kan bukan yang paling besar. Artinya dari skala itu tuh mungkin nanti Pak Fajar data yang lebih precise mungkin 5% atau berapa dengan US. Tapi penggunaan currency-nya itu mayoritas adalah menggunakan US. Sehingga transaksi perdagangan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand dan sebagainya menggunakan US dollar. Dampaknya adalah di pasar domestik demand terhadap US dollar itu meningkat. Unnecessary bisa kita bilang unnecessary demand. Karena sebenarnya tujuannya bukan untuk membayar ke US kan, tapi tujuannya untuk membayar ke Thailand, untuk membayar ke Malaysia dan sebagainya. Diinisiasi dari kerjasama 3 bank sentral, BI, BNM, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand, kita mulai mengembangkan program itu tadi local currency settlement, di mana kita mengencourage bahwa transaksi antara negara-negara di 3 negara ini menggunakan local currency. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan dedolarisasi dan anti dolar.
Artinya kalau anti dolar kita mau transaksi dengan US pun kita nggak mau pakai dolar, kira-kira seperti itu kan. Tapi ini bukan, tapi bahwa memang sebenarnya kita tidak perlu dolar, kita perlunya ringgit atau rupiah, ringgit atau Thai baht gitu kan. Nah dari program itulah sebenarnya kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan kita bahwa untuk segala transaksi itu kita pakai US dollar. Itu sama tadi gambarannya, analogi saya ketika uang cash, dulu apa-apa kita pakai uang cash, apa-apa narik ATM, apa-apa narik cash ke bank dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya diversifikasi seperti itu, tapi ini bukan mandatory. Jadi kebijakan ini bukan mandatory bahwa harus, tapi adalah kita lebih kepada himbauan, encouragement dan sebagainya, bahwa Anda punya pilihan loh. Salah satu lagi misalnya keuntungannya adalah gini, sebenarnya kan nilai tukar itu melemah menguatnya itu tuh kan hanya si satu US dollarnya itu kan. Makanya ada istilahnya indeks DXY, penguatan atau pelemahan dolar terhadap sekian mata uang. Jadi ketika dolar menguat, dolar melemah dan sebagainya, mungkin antara rupiah sama ringgit baik-baik aja. Rupiah sama Thai baht baik-baik aja, demikian pula dengan Chinese renminbi, dengan JPY, Jepang dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya nggak ada pergerakan yang signifikan, tapi bayangkan ketika harus lewat dolar dulu, ketika dolar lagi menguat dan sebagainya, akhirnya pelaku usaha membutuhkan rupiah lebih banyak dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya. Itu jadi intinya adalah ke depan justru akan terus kita kembangkan kebijakan yang sudah dibangun. Yang tadinya local currency settlement-nya nanti transaksinya bahkan untuk portfolio investment dan sebagainya itu bisa menggunakan local currency. Jadi itu kebijakan besarannya seperti itu yang dari kami di Bank Indonesia. Selain tadi ada Malaysia dan Thailand, apakah sudah ada lagi negara-negara lain yang mungkin di-approach Iya, oleh Indonesia? dengan JPY, dengan Jepang sudah, dengan China, renminbi itu sudah juga. Yang dalam pipeline adalah dengan Korea, juga dengan Singapura dan dengan Uni Emirat Arab. UAE. Alright, terima kasih banyak Pak Tri untuk sudah menjawab pertanyaan yang tadi ya. Pak TW yang tadi nanya. Terima kasih Pak TW, Pak Tommy Wijaya. Alright, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini bagaimana insight mengenai commodity market, especially di sektor coal and logistics supportnya di tahun 2025. Dan apa dampak AI, is it AI benar ya? Yes, AI sektor energi ini. Mungkin ke Pak Derajat nih. Kalau commodity market mungkin nanti Mas Enrico aja yang lebih jago ya. Saling melempar ini kayaknya. Tapi kalau kebijakan kita memang ada energy transition, tapi dan juga mungkin akan phasing out stage phasing out gitu ya, bertahap gitu ya. Tapi kita nggak mungkin hilangkan coal totally dari power plant kita ya. Jadi mungkin akan berkurang, tapi seberkurang-kurangnya saya rasa kebijakan DMO juga mungkin akan direview, dan saya rasa pasar di luar juga masih sangat besar karena Betul. ada kebutuhan, malah mungkin kalau DMO-nya dihilangkan malah mungkin lebih menguntungkan buat teman-teman di sektor batu bara ya. Tapi intinya don't worry too much dengan energy transition karena kita melakukannya secara bertahap dan secara sangat realistis. Terima kasih. Betul. Oke, boleh tambahkan Pak Boleh. Enrico? Kalau boleh saya tambahkan sedikit, memang kuncinya di sini adalah balance. Jadi contohnya untuk energy sustainability, kita kalau produksi butuh investasi tinggi betul, tapi yang punya uang contohnya Singapura. Dia harus lakukan investasi itu di Indonesia, kita jual back ke Singapura at market price. DPA market price sebagai subsidi. Nah itu salah satunya. Tapi untuk coal contohnya, saya sebenarnya punya table, kalau masih ingat tuh tahun kemarin saya kasih lihat. Proporsi dari energi yang bisa dikatakan non-renewable, coal, oil, dan gas, itu di negara berkembang seperti Indonesia, Tiongkok, dan India, proporsinya unfortunately masih cukup tinggi. Karena investasi di sektor ini biasanya diwarnai dengan kondisi high fixed cost, investasi di depan mesti tinggi, tapi kalau berhasil, itu over the years it will be zero marginal cost. Karena kan self-sufficiency dan muter sendiri. Cuma siapa yang biayain di depannya?
JETP, oke, kasus di Afrika menunjukkan it is very slow at best. Kalau menurut saya sih stagnan. Jadi ya intinya kita mesti balance. Kalau masih butuh coal, kita naikin pertumbuhan ekonomi karena butuh energi untuk apa? Untuk bertumbuh. Untuk motoring the digitalization, scan QR dan lain sebagainya, butuh energi. Nah, jadi kuncinya mungkin menurut saya balance. AI di sini adalah untuk mengotomasi hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Kayak contohnya, paling simpel aja. Kalau telepon call center belakangan kan, itu kan cuma mencet-mencet tombol kan, udah tahu lah ya. Biasa kalau udah capek, pencet angka tertentu langsung dia ngarepin orang. Tapi banyak hal lain tuh yang sebenarnya bisa dikerjakan 24/7. Karena AI itu nggak pernah tidur dan konsistensinya tinggi. Contohnya mungkin produksi proses food, kasih makan ikan contohnya ya. Itu kalau pakai AI dia tahu jam segini ikannya udah mulai lapar dia kasih makan segini. Kalau terlalu banyak ikannya mati, terlalu sedikit ikannya lapar. Saya nggak tahu lah ya kalau ikan lapar gimana caranya. Tapi itu bisa pakai AI. Oh. Mungkin. Tapi konsistensi dan redundancy atau monotonous. Nah ini AI sebenarnya bisa untuk logistic planning atau lain sebagainya. Jadi kurang lebih jawabannya mungkin nggak spesifik. Tapi kita harus strike a balance. Nggak mungkin ini dalam 1-2 tahun. Tapi the long term payoff itu tinggi sekali mas. Dan Indonesia butuh itu. We need this di dalam 2 dekade ke depan. Karena by the time kita reach golden Indonesia, kalau kita nggak bereformasi sekarang, problem barunya banyak ya. Pak Tri, Pak Fajar ya. Tadi saya sudah sampaikan. Oke, mungkin dari saya gitu. Thank you. Alright, Alia, thank silakan you. kalau Thank mau you sudah di-wrap up. menambahkan Pak Enrico. Masih ada kesempatan untuk kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin yang terakhir atau gimana? Iya, ini waktunya sudah Time-nya mendekati udah- lunch time ya sebenarnya ya. Sudah lapar mungkin. Oke, bagaimana dengan sektor retail di tahun 2025? Mengingat di 2024 retail cukup parah. Bagaimana juga dengan mikroekonomi dan UMKM Indonesia untuk tahun 2025? Kayaknya Pak Derajat mungkin kalau yang lain mau menambahkan boleh. Oh, Ini Pak, ini di sini juga ada. Pak Derajat dulu boleh. Ya, ya retail jelas sangat tergantung pada middle class consumption ya. Kalau middle class consumptionnya turun, retailnya juga kurang gitu ya. Jadi ya itu yang harus kita jaga ya. Program makan siangnya Pak Prabowo itu orang mikirnya cuma masalah gizi tok gitu. Tapi tadi kan Pak Burhan sudah menjelaskan. Dan waktu pertama kali kami mengkampanyekan itu kan kita diketawain. Capres kok programnya makan siang. Tapi begitu saya jelaskan siapa saja local suppliers yang akan dapat apa segala macam. Itu mereka baru sadar. Nah kita berharap nanti kelas menengah bawah itu yang akan banyak menjadi local suppliers. Nah kelas menengah bawah ini itu marginal propensity-nya to consume itu lumayan bagus. Nah, sehingga kita berharap program makan siang bergizi tadi itu bukan hanya akan berefek ke kecerdasan dan sebagainya, tapi juga akan berefek ke middle income, kemudian ujungnya akan berefek ke retail. Jadi poinnya adalah di programnya Pak Prabowo Gibran nanti, itu APBN yang sangat terbatas, itu betul-betul akan kita laser fokus ke program-program yang mempunyai multiplier, consumption multiplier maupun growth multiplier yang tinggi. Contohnya tadi yang saya jelaskan. Tadi Pak Burhan juga mengatakan rumah sakit kan, ada satu lagi yang belum disampaikan, pembangunan perumahan. Tadi saya udah ngomong properti. Kita ada target pembangunan perumahan di perkotaan dan di pedesaan dan properti kita harapkan juga menjadi salah satu andalan sehingga kalau uangnya berputar kelas menengah juga akan semakin giat, retail juga akan makin bagus. Tapi memang kita harus sadar di salah satu dari 8 challenge yang ada, apa masih ada waktu untuk nunjukin? Boleh. Bisa yang pertama, slide pertama. Jadi salah satu dari challenges yang kita identifikasi itu adalah disrupsi.
Nah, retail ini terkena disrupsi dari teknologi, bukan punya saya yang mungkin supaya teman-teman juga bisa melihat program Pak Prabowo Gibran itu kita susun berdasarkan identifikasi. Nah ini dia. Slide Ya, nomor ini 1 dia. ya. 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 Jadi challenge pertama itu climate change, challenge kedua of course geopolitik, kemudian military conflicts, short window period for demographical bonus, kita sudah identifikasikan itu, slowing global economic growth, kita sudah factor in, ya, kemudian AI disruption. Ini sudah kita masukkan dan program-program itu kami susun berdasarkan ini, makanya ini kita taruh di paling depan ya. Risk of new pandemic, karena banyak ahli kedokteran mengatakan hati-hati, bisa aja ada virus baru yang tiba-tiba out of control ya, zoonotic virus. Kemudian increase global and Indonesian population itu sebagai challenge karena kita harus memenuhi pangan, perumahan, ya sandang, pangan, dan papan. Prinsipnya Pak Prabowo itu simple, sandang, pangan, papan. Itu harus dipenuhi. Jadi Basic. itu mungkin ya. Basic tapi sebetulnya itu yang paling Sangat essential. kunci Mbak Lia. Betul, Orang sangat kalau nggak kunci. punya sandang, nggak punya pangan, nggak punya papan, kere. Jadi, Betul. Oke, jadi despite all the challenges, ada geopolitik, ada AI, disruption of technology, kemudian juga ada banyak hal ke depan, misalnya perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Tapi Indonesia memang harus inward looking dan sebetulnya kita punya kemampuan itu, hanya the capacity to implement tadi, meskipun sudah ada political will, harus semakin digalakan. Dan ini akhir dari sesi diskusi kita pada lunchtime kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Fajar, terima kasih, Pak Tri, terima kasih, Pak Derajat, terima kasih, dan tentu speaker / co-moderator Pak Enrico Tanuwijaya, thank you very much. Dan kita kembalikan lagi ke MC Syarifah Rahma. Terima kasih. Oke, baik, please give a round of applause sekali lagi untuk sesi diskusi kita yang sangat menarik, dan kami mohon Pak Enrico, Pak Derajat, Pak Tri, dan juga Pak Fajar serta Mbak Lia untuk tetap masih berada di atas panggung, karena berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan token of appreciation yang akan diberikan oleh Bapak Harapman Kasa selaku Wholesale Banking Director UOB Indonesia. Baik, sekali lagi sesi diskusi yang sangat menarik dan sangat intens ya. Begitu banyak yang dibahas dari berbagai sisi, dan sekali lagi kita juga sudah menyimak ya berbagai perspektif baik dari ekonom-ekonom luar biasa yang ada di depan kita saat ini. Baik, dan juga dari perwakilan pemerintah tentunya dari BKPM. Kemudian perwakilan dari Bank Indonesia. Baik, berikutnya diberikan kepada Bapak Derajat Hari Wibowo selaku Ekonom Indef. Terima kasih Bapak atas insight-nya. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, dan saya juga akan mengundang Bapak Sony untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Bapak Sony Samuel selaku Global Markets Director UOB Indonesia untuk dapat berfoto bersama. Baik, saya akan pandu untuk sesi foto ini dalam hitungan 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh. Kalau ingin berganti gaya silahkan. Cuan, oke, baik ya. Saya akan padu 3, 2, 1. Dan sekali lagi mohon tetap berada di atas panggung, karena berikutnya saya akan mengundang jajaran direksi dan juga komisaris dari UOB Indonesia untuk dapat bergabung dan berfoto bersama dengan para narasumber kita dalam sesi diskusi yang sudah berlangsung dengan sangat luar biasa tadi ya. Baik, kami undang sekali lagi dengan hormat, kami mohon kepada jajaran direksi dan juga komisaris. Baik, mungkin boleh diatur lagi posisinya dengan narasumber di tengah. Ya, kita akan berfoto bersama, boleh kita atur lagi posisinya.
Tadi bersama dengan narasumber berada di tengah, kemudian jajaran direksi dan juga komisaris mungkin boleh di kanan dan juga kiri. Pak Hendra di tengah, baik. Sudah siap Bapak Ibu? Saya akan pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Satu kali lagi, mau berganti gaya atau tetap? Oke, berganti gaya ya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Untuk para narasumber kita tadi sudah berlangsung dengan sangat intens, sudah begitu banyak aspek-aspek yang dibahas. Dan sekali lagi sesuai dengan tema kita dalam UOB Economic Outlook 2025, Ushering a New Dawn for Remarkable Indonesia. Hari baru di fase transisi dan tentu ya agar semuanya berjalan dengan mulus, agar target-target bisa tercapai, perlu perencanaan dan juga kebijakan-kebijakan strategis yang tentunya sudah dibahas dalam sesi diskusi tadi. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara UOB Economic Outlook 2025. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dan tentu kita ucapkan terima kasih yang luar biasa karena acara ini dipersembahkan oleh UOB Indonesia dan semoga acara hari ini bisa menjadi langkah strategis untuk bersama-sama kita dapat mengawal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan dan bersama-sama berkolaborasi untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada, menggrab potensi yang ada untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dalam acara hari ini. Dan saya Syarifah Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business.